Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Elektronika Daya, kelas TEB, ingin memaparkan dengan hasil diskusi kami dalam materi penyiaran arus tiga fasa. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Nama saya Leo. Kenalkan, nama saya Nula Fadelina Banurea. Baik, di sini langsung saja kita mulai untuk pemaparan hasil penyiaran arus tiga pasar yang akan dilakukan oleh teman saya Leo Michel. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami menggunakan sumber tiga fasa. Bagian kiri adalah sumber AC tiga fasa, artinya ada tigangan sinus yang berbeda sudut fasa, yaitu 120 derajat satu sama lain antara PA, PB, dan PC. Syarat terpenting sistem tiga fasa ada tiga, yaitu tegangan lebih stabil dibandingkan dengan satu fasa. Yang kedua, ripple-nya lebih kecil setelah disarahkan dengan filter, lalu cocok untuk daya besar, seperti motor-motor besar. Di sini juga terdapat 6 dioda untuk membentuk jembatan penyiaran tiga fasa, dan prinsip kerjanya yaitu dalam satu waktu hanya ada dua dioda konduksi, satu dioda sisi atas dan satu dioda sisi bawah atau negatifnya. Dioda akan otomatis memilih fasa dengan tegangan paling tinggi menuju terminal positif beban, fasa dengan tegangan paling rendah menuju terminal negatif beban, karena setiap 60 derajat terjadi pergantian pasangan dioda antara atas dan bawah, maka dalam suatu periode terdapat 6 pulse atau 6 pulse DC. Itulah sebabnya disebut sebagai 6 pulse rectifier. Di sini juga ada beban resistor, yaitu sebesar 10 kilo ohm. Resistor ini sebagai beban resistif. Tegangan pada resistor adalah hasil penyiaran tanpa kapasitor filter tersebut. Nah, selanjutnya kita lanjut ke gelombang pada osiloskop. Gelombang yang ditampilkan pada osiloskop ada tiga, yaitu gelombang merah, kuning, dan biru. Karakteristik output inilah gelombang tiga fasa. Tegangannya rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan satu fasa. Secara teori, PDC sama dengan 1,35 dikali PLL. Dengan PLL yaitu tegangan line to line RMS. Kenapa tiga fasa ini lebih baik dibandingkan dengan satu fasa? Karena terdapat pada ripple lebih kecil, efisiensi dan cocok daya besar serta stabil. Lalu sumber tiga fase ini menghasilkan tiga gelombang sinus, yaitu PA, PB, dan PC. Ketiganya berbentuk sinus, berbeda sudut 120 derajat, amplitudenya juga sama. Bentuknya seperti DC berdenyut, terdiri dari 6 puncak dalam satu periode. Kenapa 6? Karena setiap 60 derajat pasangan dioda berganti seperti tadi, dan 360 derajat ada 6 kali pergantian. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materi dari teman kami yaitu Leo Michel. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Nola. Kepada Nola dipersilakan. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua. Nah, di sini pada rangkaian gambar tersebut merupakan rangkaian
penyearah gelombang penuh 3 fasa atau 3-phase wave resistive yang menggunakan 6 buah dioda tipe 1N 4007 sebagai komponen utama penyearah. Nah, sumber tegangan yang digunakan adalah sumber AC 3 fasa atau V3 fase, di mana masing-masing fasa memiliki perbedaan sudut yaitu 120 derajat. Jadi keenam dioda disusun dalam kondisi jembatan sehingga pada saat akan ada 2 dioda yang menghantarkan arus secara bersamaan, yaitu satu dioda dari kelompok atas yang terhubung ke fasa dengan tegangan paling positif dan satu dioda dari kelompok bawah yang terhubung ke fasa dengan tegangan paling negatif. Nah, proses ini menyebabkan arus yang mengalir menuju beban resistor atau R1 sebesar 10 kilo ohm selalu memiliki arah yang sama, sehingga tegangan keluaran berubah dari bentuk AC menjadi tegangan DC berdenyut. Berdasarkan hasil pengamatannya, di sini kita bisa melihat pada osiloskop digital terlihat bahwa tegangan keluarannya tidak lagi berbentuk gelombang sinus, melainkan gelombang DC yang memiliki riak atau ripple dengan frekuensi lebih tinggi. Maka hal ini terjadi karena pada penyerah 3 fasa dihasilkan 6 pulsa tegangan dalam satu periode, sehingga ripple yang muncul lebih kecil dibandingkan penyearah satu fasa, dan tegangan keluaran menjadi lebih halus. Oleh karena itu, rangkaian penyearah 3 fasa banyak digunakan pada sistem tenaga listrik dan aplikasi elektronik daya yang membutuhkan sumber tegangan DC yang lebih stabil. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh teman kami yaitu Nola. Di sini saya sendiri akan melanjutkan pemaparan materi apabila di dalam satu rangkaian arus 3 fasa yang kita ubah itu menggunakan sebuah kapasitor, yaitu menggunakan rangkaian rectifier. Jenisnya itu sebelumnya itu jenis rectifier, di mana kita menggunakan 6 buah dioda dan juga satu sumber AC 3 fasa, satu kapasitor yang memiliki kekuatan komponen yaitu 1000 mikrofarad dan juga satu resistor yang sebesar 10 kilo ohm. Dan juga di situ ada osiloskop. Untuk prinsip kerjanya terdapat 6 dioda yang bergantian, satu dari kelompok atas dan juga satu dari kelompok bawah untuk hasil dari penyarahnya. Dioda akan menghantarkan ketika fasanya memiliki tegangan paling tinggi atau nilai maksimum. Karena sumbernya 3 fasa, hasil penyarahnya tidak pernah turun ke 0. Dan juga ripple lebih kecil dibandingkan rangkaian sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya Nola apabila dia tidak menggunakan kapasitor. Dapat kita lihat dengan seksama bentuk dari gelombang yang sudah dihasilkan dalam penyarahan itu lebih stabil dengan ripple yang kecil. Di sini kita ketahui karena kita menggunakan sebuah kapasitor sebagai filter untuk penyearah 3 fasanya ini, dia berarti memperkecil riak atau rugi daya yang ada pada rangkaian, serta dia fungsi kapasitor di sini sangat kompleks. Dia akan mengisi saat tegangannya meningkat dan juga dia akan melepaskan muatannya.
Oleh sebab itu, dia mengurangi level atau dia pada suatu rangkaian yang menggunakan kapasitor. Kita lihat dengan seksama di osiloskopnya pada gelombang kuning, bentuknya hampir sempurna, akan tetapi riaknya juga masih ada, tapi hanya terlihat sebagian kecil. Dan juga untuk output tegangannya itu tidak pernah menyentuh nol, karena dia menggunakan kapasitor. Nah, kelebihan dari rangkaian filter ini, levelnya menjadi kecil dari rangkaian sebelumnya tanpa menggunakan kapasitor, dan juga tegangannya stabil, serta cocok untuk beban daya yang lebih besar dan efisiensi biaya yang lebih tinggi. Oke, sudah saya jelaskan tentang materi ini. Selanjutnya, kita akan membuat kesimpulan pada rangkaian ini. Dapat kita ketahui bahwasannya perubahan arus 3 fase menggunakan dioda itu lebih efisien dibanding dengan perubahan arus 1 fase. Oleh sebab itu, apabila kita ingin mengubah bentuk bentuk arus menjadi DC, itu sebabnya kita harus menggunakan filter agar riak dan rugi daya yang dihasilkan pada rangkaian itu lebih kecil, serta untuk efisiensi rangkaian yang jauh lebih hemat. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dalam memaparkan hasil diskusi kami tentang rangkaian penyiaran arus 3 fase menggunakan 6 dioda dengan kapasitor ataupun tanpa kapasitor, kami ingin meminta maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami, kelompok 9. Terima kasih atas sebelumnya.